أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بنية القبول وتمت كل سوء ومأمول وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح سيد الشيخ الحسن البصري والسيد الشيخ جنيد البغدادي والسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم بن حجاج القشيري وإلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ كسب الأنور بن إسماعيل وسيد زين المسجد عبد القادر الشيخ من عبد القادر شيخنا حكيم السيد القدري وأبي وجدي وشيخنا حكيم السرواني عبدان وشيخنا حكيم حسن المولي وشيخنا حكيم الزيني عبد الغني وإلى أرواح جميع شيخنا مع أرواح والدنا وإلى أرواح مشايخنا معلمنا أرواح والدينا أمهاتنا وقرابتنا وذي الوقف علينا وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والكريم والمنان والرحمن الرحمن يتغشوا من الرحمة والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ورفعتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير الخير وعافية. أن الله الكريم يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين أن الله لا يعذبنا بنا في البرزخ بالقيامة. أن الله يدخلنا ويوم رحمة الجنة الفردوس بغير حساب. على هذه النية وعلى كل ما نبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis Rasulullah SAW, masalah bab ahlil bait, mengenal ahlil bait Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bab ikram ahli baiti Rasulillah wa baini qadrihi. Sudah kita baca minggu yang lalu. Bab memuliakan keluarga Rasulullah SAW, para habaib, para syarifah, habib-habib, sayyid, keturunan Nabi kita. Hadis yang pertama sudah kita baca sampai kepada waqala sallallahu alaihi wasallam ana tarikun fikum saqalain. Aku tinggalkan bagi kamu dua macam yang berat. Berat itu artinya tugas dua macam, yaitu awwaluhuma kitabullah, kitab Al-Quran. Fihil huda wan nur, dalam Quran itu ada petunjuk dan cahaya. Nur cahaya, petunjuk ke jalan yang benar. Fakhudhu, maka ambillah fi kitabillahi, dengan kitab Allah Al-Quran. Ambil perintah-perintah dalam Quran, anjuran-anjuran yang ada dalam Quran, baik yang wajib maupun yang sunat. Wastamsiku bihi, dan kamu berpegang dengan Al-Quran. Al-Quran itu pegangan kita. Fahassa ala kitabillah, maka Rasulullah menekankan supaya kita umatnya berpegang dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Kalau bisa kita Al-Quran itu ada punya Quran terjemah lah. Kalau kita ada bahasa Arab kada bisa, terjemahnya ada kan? Terjemah Quran.
yang dari depak itu dari pelajaran agama itu. Nah jadi bagus. Misalnya kita membaca Quran kan ada maknanya itu. Nah situ ada, jadi kita tahu juga sedikit mana-mananya lah. Ya Fatihah itu tahu aja maksudnya. Yang lain-lainnya misalnya. Jadi bagus juga menambah itu petunjuk-petunjuk di situ. Jadi kalau bisa bahasa Arab ya tafsir. Nah satu Quran tadinya dua macam. Yang ditinggal Nabi meninggal kita dua macam. Kitab Allah, kemudian ujasidin wa ahlu baiti. Ahlu baiti asal mana ahli bait itu ahli rumahku, artinya keluarga, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi. Bani Muthalib, Bani sudah terang. Azkurukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah. Aku peringatkan kamu, aku ingatkan akan kamu kepada Allah fi ahli baiti, tentang ahli baiti, keluargaku. Uzakkirukumullah, aku ingatkan kamu kepada Allah fi ahli baiti. Nah itu ini kan semalam membawa hadis ini siapa ngarasiden Zaid bin Arqam memakai sah ini. Nah nang datang semalam berpikong 3 tabiin datang ke rumah Sidin, ke rumah Zaid bin Arqam ini sahabat Nabi. Nah pakai sahkan pengenang pakai sahkan Nabi lompian. Nah ada kesahkan Sidin ini. Nah kemudian ujar Husain nang datang ketiga tadi. Husain Ammar bin Muslim datangan kepada Yazid bin Hayyan. Coba pang ujar Husain man ahlu baitihi ya Zaidu, siapa gerang keluarga Nabi itu? Ahlu baitihi, siapa gerang keluarga Nabi itu? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi, bukankah istri-istrinya, istri-istri Nabi min ahli baitihi, kan termasuk keluarga Siddiq, bini-bini Nabi. Jadi ujar Zaid bin Arqam menjawab, nisa'uhu min ahli baitihi, ya bujur, istri-istri Rasulullah itu termasuk ahli bait Nabi juga, bini Nabi kita. Bini Nabi itu kan banyak lah. Yang pertama Siti Khadijah. Setelah meninggal Siti Khadijah, Rasulullah beberapa kawin. Itu kan keluarga Sidin. Bini Sidin itu, iya, jar Zaid. Walakin tapi ahlu baitihi, keluarga Rasulullah SAW itu man hurima shadaqah ba'dahu, orang-orang yang ditegahkan, diharamkan sedekah sesudahnya. Nah, kada boleh menerima sedekah. Jadi kita semalam jangan bersedekah, jangan berzakat. Kalau nalun Habib zakat aja kada boleh. Jangan zakat, hadiah aja kan. Don habaib nak kembali Sidin. Beb ini hadiah ulun. Nah, jangan zakat, jangan kada boleh. Qala wa man hum, siapa nang kada boleh menerima zakat sedekah keturunan Nabi? Nah ujar Zaid menjawab, hum alu aliyin, yaitu keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bini Sayyidina Ali kan Siti Fatimah Az-Zahra, anak Rasulullah. Nah untuk bawah tuh siapa anak Sayyidina Ali? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, masing-masing itu menurunkan apa? Keturunan. Nah, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, apalagi Muhammad Al-Baqir, Zainal Abidin, sampai terus ke bawah. Sampai kepada Sayyidina Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Al-Faqih Al-Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'alawi, terus turun. Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah, Habib, banyak ya, baik-baiklah. Nah, pindah ke negeri Tarim, ke Hadramaut. Nah, situ banyak para habaib. Kemudian dari Hadramaut banyak juga habaib pindah ke Indonesia ini. Nah, makanya di Indonesia ini banyak juga habaib. Al-Habsyi, Al-Attas, Al-Haddad, As-Segaf, macam-macam itu. Nah, itu ya keturunan. Wa alu Aqil, Agil dan alu Agil, keturunan Agil.
Akhirnya anak Abi Thalib. Alu Ja'far juga keturunan Ja'far. Ja'far itu anak Abi Thalib juga. Wa alu Abbas dan keturunan Sayyidina Abbas. Abbas itu bening sanak lawan abah Nabi. Sama Abu Thalib bening sanak Abbas menurunkan anak Abdullah bin Abbas, banyak lagi. Kemudian Abu Thalib bening sanak lawan abah Nabi juga pula. Abu Thalib menurunkan Sayyidina Ali, Aqil, Ja'far bin Abi Thalib. Nah itu keturunan Sayyidina itu disebut Ahlul Bait, keturunan Nabi. Hurima kullu haula'i hurimas shadaqah. Semua orang itu yang kita sebutkan tadi ditegahkan, diharamkan sedekah, kada boleh sedekah. Qala Nabi itu. Nah itu keturunan Nabi maksudnya Ahlul Bait. Ya kita nyebut Habib. Dan itu silsilahnya ada. Semua para habaib itu tahu silsilahnya. Anu bin sampai kepada Rasulullah. Tapi hati-hati juga lah, karena di akhir-akhirnya ada nang kada Habib pada Habib kada Habib malah ada siapa hendak 2 juta lah dapat nasab wah ada boleh mengarang dusta jadinya habaib. Wa fi riwayatin ala inni tarikun fikum saqalaini. Aku tinggalkan bagi kamu dua tugas yang dua yang berat. Asal mana saqalain, dua yang berat. Maksudnya dua macam peninggalan Nabi yang kita disuruh melaksanakannya. Yang pertama kitab Allah, kita disuruh mempelajari. Nah, yang kedua keturunan Nabi, kita disuruh memuliakan dan menghormati. Itu isinya. Ahaduhuma kitab Allah yaitu Al-Quran, wa huwa hablullahi, tali Allah, hablullah, tali Allah. Jadi kalau orang berpegang kepada Al-Quran, berarti orang itu berpegang dengan Allah, pimpinan, dipimpin oleh Allah. Manittaba'ahu kana 'alal huda. Barang siapa yang mengikut Al-Quran, maka ia berada di dalam petunjuk Allah. Kada sesat maksudnya. Wa man tarakahu, nah siapa yang meninggalkan Quran, tidak memperdulikan Quran, tidak melaksanakan isi Al-Quran, karena ala dolalatin, maka adalah ia di dalam kesesatan, sesat, naudzubillah. Jadi Quran itu penting. So itu kita sudah malam Sabtu tadi kan suruh mempelajari Al-Quran, kalau bisa bukan hanya mempelajari bacaannya aja, tapi juga kalau bisa isi Al-Quran. Isi Al-Quran itu ya semua petunjuk, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, itu semuanya sembilan daripada Al-Quran. Tapi Al-Quran yang ditafsir oleh hadis Rasulullah. Jadi tafsirnya Quran itu ya hadis Rasulullah. Nah, kada tafsir dari Rasulullah sendiri. Kada boleh menafsir sembarang Al-Quran itu. Apalagi menurut hawa nafsu sendiri, tidak boleh. Jadi tafsir Quran harus menurut al-hadis. Jadi Al-Quran al-hadis. Kemudian ahli bait tadi. Wa anibni, hadis yang kedua, anibni Umar, dari anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, an Abi Bakrin Siddiq, dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, marqufan alaihi, annahu qala urquru Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Ma'na urqubuh ra'u wahtarimu wa akrimu. Urquru Muhammadan, hormatilah Nabi Muhammad, muliakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana memuliakan Nabi di antaranya bi ahli baitihi, dengan memuliakan, dengan menghormati keturunan Sidin.
ahli bait Nabi itu keluarga Rasulullah. Nah, jadi kita niat menghormati keluarga Nabi karena menghormati Rasulullah. Jadi kita menghormati jadi kita menghormati kalau Nabi karena kita menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai memusuhi, menyumpahi atau apa umpamanya menghina, itu bahaya banget lah. Dan orang banyak aja kejadian ketulahan ya, ketulahan lawan Habib. Macam-macam dijabat. Nah, jadi kita jangan sampai saling menghormati, memuliakan. Sekurang-kurang ya memuliakan, menghormati, jangan sampai menghina keluarga Rasulullah. Nah, kemudian sambungannya bab tauqiril ulama. Ini bab memuliakan ulama. Ta'zim, memuliakan, membesarkan ulama. Apalagi sudah ulama Habib pula Madinah itu dua jadinya. Inggan Habib aja itu sudah luar biasa sih kemuliaannya karena ada darah dari Rasulullah. Apalagi sudah Habib, alim pula, ulama luar biasa. Kita disuruh taukir itu artinya ta'zim, membesarkan ulama. Ulum aja, Habib kada Habib ini. Ulama itu bahasa kita orang alim itu orang tahu mempelajari ilmu agama, tauhid, sidin tuhuk, belajar tauhid. Nextnya sudah luar biasa tauhid sidin, apalagi fikih, mulai rukun Islam yang pertama sampai kelimanya. Urusan fikih itu di dalam otak sidin aja sudah. Tuh ilmu agama, tasawufnya pula. Itu ulama disebut itu. Ilmu syariat. Ilmu syariat. Alim. Ulama kita menyebutlah. Ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu dia ahli sunnah itu hadis Nabi, ahli hadis Rasulullah. Wal jamaah itu mengikut jamaah sahabat. Jadi sidin mengikut kumpulan himpunan atau pendapat kesimpulan dari para sahabat Nabi. Itu ada dalam pelajaran semuanya. Kemudian tauqir ulama wal kubbar atau al-kibar ya. Orang-orang tuha. Ini kedalim orangnya tuha benar aja. Kita disuruh menta'zim, membesarkan orang tuha. Kenapa? Sidin tuha. Terdahulu makan uyah aja. Ada terdahulu ya orang tuha maksudnya. Wa ahlil fadli, dan orang yang punya kelebihan, misalnya orangnya akhlak bagus, punya kelebihan lah, akhlak bagus. Kita disuruh menghormati. Ada orangnya sifat pemalu. Nah, kita disuruh menghormati orang itu. Wa taqdimihim ala ghairihim, dan mendahulukan mereka, mengemukakan mereka, mengedepankan mereka atas yang lainnya. Karena sidin tuha kita dahulukan, karena sidin alim kita kemukakan. Itu kita di belakang aja sidin kita suruh. Wa rafi majalisihim, dan mengangkat majelis beliau, meninggikan majelis beliau. Sidin kada hendak bertinggi-tinggi, kada hendak sidin hendak dibunju-bunju aja. Orang tawaduk, cuma kita sidin lah disuruh muka. Sidin tawaduk. Sidin disuruh kada awe beda. Kita ini disuruh memuliakan mereka itu.
wa izhari martabatihim, dan menampakkan, menzahirkan martabat sidin. Kita disuruh itu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Qul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yastawi alladhina ya'lamun, samalah orang yang alim, orang yang tahu dan orang yang tahu, samalah. Ada sama. Orang yang tahu, ya alim ngarannya dia tahu. Anda yang kada tahu ini jahil, apa? Nah, samalah, kada sama. Innama yatadzakkaru ulul albab, hanya saja orang yang innama yatadzakkaru ulul albab walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab, hanya saja orang-orang yang ingat itu, orang yang ingat, orang yang sadar, yaitu orang-orang yang mempunyai albab, mempunyai akal. Nah, termasuk orang yang mempunyai akal yaitu orang-orang yang berilmu agama. Kita disuruh memuliakan sidin di situ. Ada dalam beberapa hadis itu disebutkan, sampai dalam hadis di kitab lain Nabi bersabda, man zara aliman faka'annama zarani, siapa menziarahi orang alim sama menziarahi aku. Siapa menziarahi orang alim sama menziarahi aku. Menziarahi itu melangi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Wa man safaha aliman, siapa yang musafahah, siapa yang bersalaman dengan orang alim sama lawan bersalaman lawan aku. Nabi menyatakan kelebihan orang alim. Wa man jalasa aliman, siapa jalasa itu duduk sama-sama orang alim, faka'annama jalasani, seolah-olah berduduk lawan aku sama-sama. Siapa yang pernah duduk lawan aku, bisa kita Rasulullah, kita tidak sejaman lawan Nabi, tapi kita duduk dengan orang-orang alim. Dan Nabi, siapa yang pernah duduk dengan orang alim di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, sama lawan duduk lawan aku. Orang yang pernah duduk lawan aku di dunia, karena hari kiamat aku duduk akan lawan aku di dalam surga. Tuh anunya tuh melalui ulama itulah. Itu hadis Nabi tentang kelebihan ulama. Ada lagi di hadis lain, man zara aliman faqad zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati. Siapa yang menziarahi orang alim sama dengan menziarahi aku. Lah kita nih hendak ke Madinah ya semalam pada kawang ke Madinah ini. Nah, kita ziarah kepada orang-orang baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, datang ke kubur sidin ziarah. Wajabat lahu syafaati, pasti mendapat syafaat ziarah. Bahkan kau ziarah ke Madinah, ya Allah, wah ini nih haji Jakarta kawal. Nah, kita rancak ziarah kepada orang alim atau lagi waliullah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ada lagi dalam hadis, man zara aliman, siapa menziarahi orang alim, apalagi waliullah. Wali itu pasti alim lah. Kada ada wali, kada alim. Wali Allah itu alim sudah. Orang sudah aman wa kanu yattaqun. Aman wa kanu yattaqun. Alim, wali. Siapa menziarahi orang alim di kubrihi, di kubur. Nah, ke kubur orang alim, ke kubur wali, ke kubur karamat, ke mana? Datuk Lampayan, para kaji umpamanya lah. Men ke Jawa kada awal gini. Nang para-para aja nih, Datuk Lampayan, banyak mana lagi. Datu mana lagi orang alim. Tsumma qara indahu ayatan min kitabillah, lalu dibacanya ayat daripada kitab Allah. Barangnya baca Yasin kah? Qul huwallahu, baca Yasin lah.
a'tahu Allah Ta'ala bi'adli khutuwatihi usulan fil jannah. Allah berikan bagi orang itu sebilang-bilang langkahnya khusuran mahligai fil jannah, di dalam surga. Dan Allah tulis tiap satu huruf yang dibacanya satu mahligai yang terbuat daripada emas di dalam surga. Nah, ini keistimewaan orang alim, apalagi sudah derajat waliullah. Bagus kita ziarahi, baik yang hidup masuk yang sudah meninggal. Nah, kalau kita baca dalam manaqib Seseman Al-Madani dalam manaqib Seseman itu di Madinah, murid Sidin ada, Datuk Lampayan murid Seseman. Jar Seseman, kami para aulia Allah tiadalah mati. Segala kami aulia Allah tiada mati, melainkan hanya berpindah dari negeri yang zahir kepada negeri yang tersembunyi, dari dunia ke barzakh. Maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, datanglah kamu ziarah ke kubur kami. Datang sering ziarah ke kubur kami. Kamu baca Al-Quran, kamu berzikir. Maka ketika itu kami dengar Sidine wali kami dengar dan kami lihat dan kami duduk beserta kamu. Nah, orang nanti merupakan Tuhan kasab melihat bisa. Tapi kita melihat yang penting kita baca ya Allah, kita marok-maroknya. Ada orang apa pada melihat diam-diam aja. Aku melihat diam-diam aja. Seperti sabda Rasulullah SAW, innama khuliqtum lil abad. Nah, kalian itu dijadikan sepertinya kekal. Maksudnya dipindah dari satu negeri kepada negeri lain. Tunqalun min darin ila darin. Ada lagi Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani. Ini ulama besar Mesir. Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani Jersidin Zakarali Ba'dul Basyayikh. Para ulama-ulama syekh pernah menyebutkan kepadaku, pernah mengesahkan aku, Allah Subhanahu wa taala yuwakkilu bi qabril wali malakan yaqdil hawaij. Allah mewakilkan di kuburnya wali, di kubur orang wali itu malaikat. Yang malaikat itu siap bertugas, siap menunggu perintah Allah untuk menunaikan hajat-hajat orang yang ziarah dan doa-doa. Nah, jadi ada malaikat-malaikat. Misalnya kita ada macam minta laun Tuhan lah, ya orang ziarah tuh minta laun siapa? Minta laun, kita boleh minta laun. Makanya diketulis jangan minta dengan kubur, ya Allah. Jangan minta dengan kubur. Boleh kita minta kepada Allah, tapi dengan berkat waliullah, itu ngarannya tawassul. Minta kepada Allah dengan menyebut ya Allah, ulun minta berkat Rasulullah, itu tawassul Nabi, berkat Nabiullah, berkat wali Allah, berkat ulama, berkat sidin, berkat siapa tuh? Itu ulun minta lawan Tuhan, berkat sidin. Itu orangnya tawassul. Boleh. Apa hukumnya? Sunnah. Itu banyak dalil-dalilnya lah. Kalau ada nama kan kada boleh kan. Tawassul. Nabi Adam bertawassul lawan Nabi Muhammad. Itu pertama. Nabi Adam melihat di dalam di pintu surga tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum tahu lagi Nabi Adam siapa Muhammadur Rasulullah itu. Ujian Nabi Adam betatai lawan Tuhan, la ilaha illallah Muhammad. Pasti ini orang besar ini. Sejajar artinya tulisannya sejajar. Nah, maka Nabi Adam minta tawassuli Allah, ulun minta lawan berkat Muhammad. Siapa Muhammad itu? Nah, Nabi Adam bertakon siapa Muhammad itu? Ujar Tuhan menjawab, ikam itu ada lantaran itu. Ikam itu ada lantaran inya nur
alam semesta aku jadikan karena nurnya itu, karena Nabi Muhammad. Nang pemulaan makhluk aku ciptakan adalah nurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kisah tawasul boleh aja ya Allah. Nah itu kalah kita kubur. Jadi ada jar malaikat khusus nang mapa siap menunggu perintah Allah untuk menunaikan hajat-hajat orang-orang yang ziarah atau apa doanya itu macam-macam. Nah itu. Nah kita percaya aja ya Allah. Jadi setengah daripada menghormati ulama yaitu menziarahi kubur sendiri. Nah kita teruskan. Hadis yang pertama an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansari. Daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansari, orang Ansar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alahum bis sunnah fa in kanu bis sunnah sawa'an fa'adhum hijratan fa in kanu fil hijrah sawa'an fa'adhum sinnan wa la ya'ummanna ar-rajul fi sultani wa la yaqul bi ja'ala taqurmatihi illa bi rawahu Muslim. Ya ummul qaum, ini hadis Nabi mengimami akan kaum. Ini ada orang kumpul kelompok barangnya di masjid kah di langgar ke di manakah hendak sembahyang sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah itu ada imam ada makmum. Imam sih kok aja, makmum banyak. Siapa yang jadi imam? Siapa nang jadi imam? Ujar Nabi, ya ummul qaum, nang jadi imam itu yang mengimami akan kaum itu aqra'uhum kaum aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling paling qori, paling banyak, paling bagus membaca Quran. Itu kan jadi imam lah. Arti paling bagus itu kada salah lah. Nah, jadi nang jadi imam itu nang bujur bacaannya dulu bujur. Ada lagi ulama mengatakan aqra'uhum itu maknanya aqoh, orang nang fikih. Jadi bukan hanya bacaan aja bujur, tapi fikihnya juga lebih banyak belajar. Alah, kempol masalah sembahyang. Nah, orang tuh lebih alim dalam masalah fikih, masalah salat, masalah syarat sembahyang, rukun sembahyang, batal sembahyang, tahu benar sih dia. Dan bacaan bujur itu yang jadi imam. Lah, aqra'ukum li kitabillah. Aqra' ini orang alim aja kalau. Maulah bujur bacaan namun kada belajar. Tentu orangnya belajar. Belajar apa? Tajwid. Burang bahari itu. Belajar tajwid itu mewujudkan huruf. Kayak guru kita dulu sidin. Banyak guru-guru sidinnya kalau. Nah. Guru-guru Quran, bahari belajar pada sini. Fatihah itu juga beberapa ikung guru sini membujurkan bacaan. Kita wajib kalau sudah kita sebutkan alhamdulillah salah. Kita awa imam alhamdulillah batal kita ketemu koroko. Kada boleh orang sampai sambatan mengikuti orang kada bujur sambatan. Rabbil alamin. Kenapa jadi alamin? Rabbil alamin ain. Kita kawa ain kada boleh kita mengikuti orang tu. Badi apa? Mau paroko berniat aku berpisah pada imam ini. Mun indah keluar pada sop. Nah, pemun keluar pada sop kena kelihatan pulang. Jadi makanya baik imam dilanggar di masjid di mana-mana ditunjuk tuh nang bacaannya minimal kada salah dulu. Apalagi bagus, apalagi pasih, apalagi licin jorong bahari licin. Bujur. Tapi masalah ini bukan imam kada imam. Kalau masalah bacaan Fatihah itu kita wajib sekawan-kawannya. Ain, ha, maghdu'in, maghdu.
Jangan magdu, gairil magdu, apalagi magdu. Maudhu, bot lawan dalil. Maudhu, ihdinas sot, ihdinas sirat itu sin sot lain. Di Quran itu ada sa, ada shin, ada sod, empat tuh lain-lain baca sa. Untung di Fatihah ada salah. Sin, sod, apalagi nah itu dong gana. Sin apa namanya? Sin besar aja. Nah, di Fatihah ada. Nah, minimal Fatihah itu kita jangan salah. Kurang bahari itu waktu kita bujurkan Fatihah pas. Nah jadi imam Nabi aqra'um li kitabillah. Nang paling sini aksaruhum qira'atan, nang paling banyak membaca kitab Allah. Maksudnya paling banyak belajar, paling bujur baca. Satu. Fa in kanu fil qira'ati sawaan, umpamanya sama umpamanya orang 10 iko ke 10-nya bagus bacaan. Bagus bacaan. Pas bagus. Siapa yang jadi imam? Fa'alamuhum bis sunnah. Di samping itu siapa yang banyak membaca hadis Nabi pula. Siapa yang paling banyak mempelajari hadis Nabi, yang paling alim tentang sunnah. Bacaan sama sudah, kisahnya yang 10 dicari 10 ekor orang sama. Siapa yang jadi imam nih? Nah, di mana yang 10 ini? Yang paling banyak hafalan hadis Rasulullah. Mun sama Pak. Oh ini sama sekelas semuan Pak ingkanu fi sunnati sawaan, lamunnya sama Pak. Qur'annya bagus, hadis banyak, hafalan juga sama. Siapa yang jadi imam? Fa aqdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama, orang yang lebih dahulu hijrah. Nah, itu bahari hijrah. Yang paling dahulu hijrah dari Makkah ke Madinah. Sahabat Nabi itu banyak tuh kan. Ada yang terdahulu gitu. Nah, yang terdahulu didahulukan yang terdahulu hijrah Nabi. Fa in kanu fil hijrati sawaan, lamun sama juga Bang. Sama hijrah bimbe juga. Siapa dulu? Fa aqdamuhum sinnan. Nang tatuha yang terdahulu usia, nang tatuha agak tua. Nah, siapa nang tatuha? Ini berapa nih? 17, 20 nih, 34. Nah, 34 tuh dulu akan jadi imam. Mbah sudah alim, sudah bacaan bagus, hadis tahu, fikih-fikihnya tahu. Nah, itu aturannya lah supaya ada supaya Mbah menurut keahliannya. Wala ya'man ar-rajul fi sultanihi, dan janganlah mengimami seseorang di dalam sultanihi, di dalam kekuasaannya, di dalam apa kita kekuasaannya dalam. Nah, misalnya kita datang ke daerah lain. Pada situ ada aja sudah anunya. Seorang nomor dahulu, jangan. Seorang jadi imam langsung, kecuali orang itu mempersil. Misalnya kita di mana di satu tempat, di situ sudah ada imamnya, sudah ada apanya. Misalnya lah, kita dari mana-mana pada tahu kisah tak ke situ aja. Umpamanya, tunggu ada naik masuk, jangan dulu, beradab. Nah, kecuali imam itu mempersilahkan kita jadi imam. Kadang jangan maju dulu. Wala yaqudu fi baitihi ala taqrimatihi illa bi'izni, dan jangan duduk di rumah seseorang di atas tempat kedudukannya. Misalnya ada orang sosial kedudukan sidin situ nah. Sidin siapa orang tua, apalagi orangnya orang besar juga. Nah, si ada sosial kedudukan sidin kayak itu dulu ulama-ulama itu kan. Seorang datang duduk jadi situ. Itu ada beradab. Duduk jangan di situ. Itu tempat sidin duduk. Jangan. Itu apa namanya? Adab akhlak. Ini termasuk kita memuliakan orang. Nah, karena sudah ada tempat sidin situ kita muliakan. Jangan kita duduk situ. Wa fi riwayatin lahum aqdamuhum silman. Ada lagi hadis
badalasil Islam. Nang pertama kali Islam, nang terdahulu masuk Islam. Nang terdahulu masuk Islam. Umpamanya tadi kisahnya Qurannya sama, hadisnya sama, umurnya sama, hijrah sama-sama. Nah, siapa nang terdahulu masuk Islam? Nah, itu ada keutamaan, ada kemuliaan. Itu yang didahulukan. Itulah menyemau juga, menyakada mau. Wa fi riwayatin, dan lagi pada satu riwayat, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah wa aqdamuhum qira'atan. Yang mengimami akan satu golongan itu adalah orang yang paling banyak membaca Al-Qur'an, kitab Allah. Wa aqdamuhum qira'atan, dan yang paling bagus nisbah bacaannya. Paling kana qira'atuhum sawa'an, apabila bacaan sama, maka yang fal ya'umuhum aqdamuhum hijratan, yang jadi imam yang dahulu hijrah. Paling kana fil hijrati sawa'an, jikalau mereka dalam hijrah pun sama juga, fal ya'umuhum akbaruhum sinnan, nang jadi imam nang tatuha. Nang tatuha. Jadi orang tua ada juga lah anunya tah. Apa ngarannya diberikan kehormatan. Wal murad bi sultani mahallu wilayatih, tempat awil maudhi'ul lati yaftasu bih, tempat yang ia ditugaskan di tempat itu. Kemudian hadis yang kedua, bab ulama. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah. Nabi menyapu, Nabi nih apa bahasa kita nih? Menyapu akan nih pengaranya pundak. Nah, tuh waktu di Madinah itu Nabi rata-rata kan sok istau rata-rata. Lah sidin sahabat berjalan meratakan nih jangan maju di sikong maju jangan harus rata. Ini sop kayak saja belah. Yamsahu manakibana, menyapu pengaranya pundak-pundak kami, meratakan pundak-pundak kami sholat di dalam sembahyang. Hendak sembahyang, waktu hendak sembahyang sudah qomat. Nah, sahabat dirian, Nabi nih ratakan maksud. Istau, nah sampai bersabda istau, bahasa kita ratakan. Wala takhtalifu, jangan berbeda-beda. Meskipun maju, meskipun mundur, jangan harus rata. Jangan maju mundur. Ya sop to rata sama kita berdiri itu ya juga. Jangan maju. Nah itu rata sop. Karena kalau rata sop, insya Allah bersatu. Nah, ada kesatuan. Tapi kalau berselisihan, berbeda-beda, sekung maju, sekung mundur, patah tali qulubukum, akan bersalah-salahan hati kamu. Nah jadi bisa kada mau kompak kenapa orang kada mau kompak apa sop aja sop bilang nah berok nah itu liyalini minkum ulul ahlam wan nuha, hendaklah mengiringi akan daku. Jadi yang di belakang Nabi itu ulul ahlam wan nuha, orang yang punya akal. Maksudnya orang nang alim, tahu banyak pengetahuan. Summal ladzina yulunahum, nah itu ada susunannya lah di belakang itu. Diatur. Nah ingat situ kita baca sampai hadis ya kedua. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallu wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Walhamdulillah 'ala kulli hal min hali ahli an-nar. الحمد ومنك الفرج بك المستغفر بك المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستعينك اللهم على فساد فينا ونسألك الصلاح أمرنا كله برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا